Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa dikasih ridho kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Sang Yang Tunggal juga, dari Sang Yang Widi juga, karena semuanya penyebutnya itu sama, ya, sama, semua itu sama. Jadi yang saya ingin perjelas itu di sini itu, kenapa semua orang sekarang itu kok maunya itu cari sensasi sendiri, cari semuanya itu ingin terkenal dengan kemampuannya sendiri-sendiri, dengan mengorbankan teman, dengan mengorbankan orang lain, dengan mengorbankan agama, gitu kan juga nggak baik. Kita di sini itu kan bermusyarakah. Namanya bermusyarakah itu harus dalam satu lingkup besar. Jadi bukan karena kita itu berdiri sendiri, nggak bisa. Manusia itu berdiri sendiri itu nggak bisa. Semua manusia itu berkelompok, ya, berkelompok, satu grup gitu. Itu namanya manusia, itu yang dinamakan dengan musyarakah. Kemusyarakaan itu begitu. Seperti halnya sekarang kita itu menikmati rasa bersyukur dengan adanya sedekah bumi, dengan adanya 17 Agustus gitu ya. Kan kemerdekaan udah kita dapat, tapi kemerdekaan yang hakikinya itu yang banyak orang itu masih belum mengerti apa itu yang dikatakan dengan merdeka yang hakiki. Kemerdekaan hakiki itu ya seperti itu. Kita beragama, walaupun agamanya itu bermacam-macam, tidak sama dengan kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu dalam tujuan yaitu menyembah Allah, menyembah Sang Yang Tunggal, menyembah Sang Yang Widi, terus menyembah apapun yang nama-namanya, penyebutannya Tuhan-Tuhannya itu terserah, nggak ada masalah, tujuannya itu sama. Ya, kalau kita itu tidak bisa konsekuen dalam bermasyarakat, ya itu nanti kita itu akan terbelenggu dengan kemampuan kita sendiri. Sedangkan kemampuan kita itu bisa berkembang kalau kita itu ada kelompok. Kalau nggak ada kelompok, nggak bisa kita itu akan berkembang. Selamanya kita tetap ada di situ juga. Makanya ada sedekah bumi. Nah, sedekah bumi sekarang ini macam-macam, ya, bermacam-macam caranya untuk mengapresiasikan itu bermacam-macam. Dulu kalau sedekah bumi itu ada namanya itu ogoh-ogohan gitu, terus ada juga yang pakai apa itu tumpeng yang besar gitu. Tujuannya apa sih? Itu kan tujuannya untuk berbagi rezeki, ya, kita berbagi rezeki supaya kita itu rezekinya itu supaya bisa berkah. Tapi kenapa orang sekarang itu hampir melupakan tradisi-tradisi seperti itu? Kita bertradisi, mempunyai tradisi, tapi tradisi kita seakan-akan itu kita itu disingkirkan tidak terasa gitu loh. Diganti dengan permainan, maksudnya permainan itu diganti dengan apa itu, musik-musik kayak sound horror kayak gitu. Faedahnya apa sih? Nggak ada faedahnya di situ. Faedahnya cuma kita mencari kesenangan. Tapi kalau kita itu dengan cara mengundang sound kayak gitu itu membawa keberkahan, ya nggak ada masalah. Itu kan menurut keyakinan kita masing-masing. Jadi biarlah kalau ada yang mengadakan dengan sound horror, ada mengadakan dengan wayangan, ada mengadakan dengan tayupan, dengan mengadakan ludrukan, itu nggak ada masalah. Karena dia itu ingin mengapresiasikan rasa kesenangannya sendiri, kebahagiaannya. Dia itu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Sang Yang Tunggalnya, dari Tuhannya masing-masing, ya. Jadi biar dia itu mengapresiasikan dengan ini, dengan itu, terserah mereka. Yang penting kita itu tujuannya sama. Nggak ada bedanya sebenarnya. Walaupun itu agama Hindu, Buddha, Kristen, Kapitayan, Islam, nggak ada bedanya. Ya, kita hidupnya di Jawa. Jangan sampai kita itu melupakan tradisi Jawa. Kita hidupnya itu di tanah Jawa, makan dari tanah Jawa, terus minum juga airnya dari Jawa, semuanya itu dari Jawa semua. Kenapa kita itu kayaknya itu malu untuk mengatakan, untuk
mengakui kalau kita itu dari Jawa. Gitu loh. Banyak orang itu kayak gitu. Malu dia mau mengatakan kalau saya ini dari Jawa, kalau saya ini dari gini-gini, itu malu. Padahal kita itu perlu. Seperti itu perlu. Jangan sampai dilupakan. Ya. Ojo nganti lali. Awake dhewe iki teko ndi? Uripe teko ndi? Asale awake dhewe iki teko ndi? Makanya sampai orang Jawa itu mengatakan sangkan parane dumadi. Yang dikatakan sangkan parane dumadi supaya kita tuh mengerti asal kita dari mana, waktu kita di alam azali, waktu kita hidup di alam kandungan seorang ibu, waktu kita itu bisa menikmati rasa kesenangan di alam dunia. Itulah dinamakan dengan surga. Ya. Jadi surga itu adalah kesenangan. Surga itu kesenangan, kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah. Itulah dinamakan dengan surga. Kalau kita itu diberikan kesedihan, kalau kita diberikan apa-apapun, kalau kita itu bisa menerima dengan ikhlas lillahi ta'ala karena Allah gitu, ya, semuanya itu terasa indah. Nah, keindahan itulah orang-orang itu yang kadang itu sulit untuk mendapatkan keindahan. Dia mengapresiasikan keindahan-keindahan itu dengan berbagai macam cara. Tapi kita itu kadang itu mengapresiasikan keindahannya itu sulit. Sulitnya itu apa? Karena jiwa sama pikiran kita itu nggak bisa sama, nggak bisa sinkron. Yang dibutuhkan kan kesinkronannya itu, koneksasinya itu sama antara pikir sama batinnya itu harus nyawiji, kata orang Jawa itu nyawiji. Jadi manunggal itu di antara satu tujuan, satu titik. Karena kehidupan itu dimulai awal dari titik. Nggak ada titik, nggak ada itu namanya kehidupan. Apapun yang akan dibentuk, apapun yang akan dibuat, Allah itu juga mengutamakan titik itu. Nah, titik kehidupan kita itu kita disuruh mencari. Di mana titik keindahan kita? Di mana titik kebahagiaan kita? Di mana titik masalah kehidupan kita? Ada yang mengatakan, oh, titik kita itu ada di sana, di sana, di sana. Itu terserah kamu. Itu takdir. Itu namanya takdir. Tapi jangan sampai lupa. Ya, takdir itu sama kuatnya dengan doa. Segala apapun yang kamu ucapkan, segala apapun yang kamu minta sama Allah, pasti akan dikabulkan. Asalkan kamu itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia itu penuh kasih, dia itu penuh sayang. Semuanya itu sudah ada jalurnya masing-masing. Jadi kita itu nggak usah mengatakan ini dan itu. Sampai mengejar kemanapun. Semua orang itu punya impian. Semua itu orang itu mempunyai keinginan. Saya wajarlah manusia mempunyai keinginan. Tapi kita kan hanya berusaha. Kita hanya bisa berdoa aja, berikhtiar, itu yang paling utama. Cuma kita jangan sampai lupa kalau kita itu hanya manusia biasa. Kita itu bukan yang pilihan. Yang sudah dipilih oleh Allah pun, dipilih oleh Tuhan. Nabi itu kan ada 114.000 diperkirakan gitu. Ada yang mengatakan Nabi itu sampai 124.000 Nabi. Tapi kenapa yang perlu kita ketahui cuma 25? Karena itu yang lolos dari surtiran. Ya. Nabi yang sudah dipilih sama Allah aja banyak yang gagal. Yang lolos cuma 25. Yang lainnya itu gagal dalam ujian kenabiannya itu gagal. Ya. Nah, itu padahal Nabi itu yang mengangkat Allah sendiri, Sang Yang Tunggal sendiri, Sang Yang Widi sendiri. Masih bisa gagal, apalagi kita yang nggak ada apa-apanya. Kita itu nggak ada apa-apanya di muka Allah. Kita hanya makhluk biasa, makhluk ciptaan Allah. Makanya dari itu kita itu harus kekholikan kita itu harus lebih diutamakan. Jangan kita itu mengutamakan kemakhlukan. Kalau kita mengutamakan kemakhlukan, akhirnya kita itu akan tertindas. Terbelenggu dalam keduniaan. Keduniawiannya itu terbelenggu. Dalam kejiwaan kita sendiri. Kita menciptakan keindahan, kita menciptakan, itu harus diciptakan. Jangan kamu cari, kalau kamu cari nggak bisa. Kita harus menciptakan sendiri dalam jiwa kita. Dalam pikiran kita, itulah akan
timbulnya kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kalau kita itu tetap terbelenggu dalam keduniawian, akhirnya kita ya stay-nya juga di situ-situ aja, nggak bisa berkembang, ya. Karena jiwa kita itu perlu keholikan, bukan kemahlukan, ya. Jadi utamakan kholik, jangan makhluk. Rasulullah itu makhluk, bukannya saya itu melarang untuk sholawat, bukan, tapi tepatkanlah penempatan seluruh zikir itu ada penempatannya sendiri-sendiri. Jangan lebih banyak kemakhlukannya. Harus kholiknya itu yang lebih banyak. Diutamakan kholik. Jadi kayak kita itu memasang kancingnya baju ini loh. Ya. Benike baju. Utawa sing opo-opo ae. Lek wis ana dek ngene panggonane dhewe-dhewe iku penak. Akan merasakan kenikmatan. Kalau kita itu bisa menempatkan posisi kita itu yang tepat. Ya. Kayak wae panggonane ana ndek nomor 1 dakek nomor loro dakek nomor 3, nomor 3 dakek nomor 4, ya ora pantes. Kalau masuknya tetap masuk, tetap bisa dipakai, tapi dilihat orang itu enggak pantas gitu loh. Ya. Kurang asik kelihatannya itu kurang maknyus gitu anunya itu. Makanya kita itu harus menempatkan posisi, tahu posisi kita itu di mana. Oh, berarti kita itu harus ke kholik, ya. Banyak doa-doa yang menggantung di bawah langit itu banyak. Kalau Anda semuanya itu tahu doa-doa yang menggantung di langit, nangis kamu nanti. Ya. Nggak tega lihat orang itu. Karena yang banyak yang gantung itu apa? Karena kemakhlukannya. Dia itu sholawatnya diperbanyak, tapi kholiknya tidak sama sekali. Setiap kita berdoa, utamakan baca kholik dulu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Gitu. Supaya kita meminta maaf dulu. Kita itu mengerti apa itu yang dinamakan dengan khaliqullah, khaliqun nas, gitu. Ya. Kalau kita sudah mengerti khaliqun nas, kalau sudah dinas sama Allah, nggak mungkin nggak akan terjadi. Pasti semuanya akan terjadi. Apapun itu, apapun bentuknya, apapun kesulitan kamu, pasrahkan sama Allah. Jangan sesama manusia. Kalau sama manusia itu pasti bocor. Ya. Karena manusia itu punya kemampuannya itu terbatas. Kun fayakunnya manusia itu terbatas. Semua manusia bisa kun fayakun. Tapi dia itu mempunyai keterbatasan masing-masing. Nggak seperti Allah, tanpa batas. Ilmunya Allah itu lebih luas lagi dari samudra. Ya, yang kita dapat itu cuma 1 tetes, 2 tetes, kita aja kadang orang itu sudah sombong. Kayaknya dia itu sudah paling pintar, sudah paling hebat, sudah paling gini gitu. Ya. Jadi kita tuh harus tahu diri lah. Kalau kita hanya makhluk biasa yang diciptakan oleh Allah, yang penuh, yang ingin, yang mau diridhoi oleh Allah, yaitu dengan kekholikan. Jangan sampai lupa kamu siapa yang menciptakan kamu dan untuk apa kamu itu ditaruh di sini. Ya, kalau kita sudah tahu, kita sudah paham dengan apa itu yang dinamakan kekholikan, ya jadinya nanti enak. Kapanpun kamu akan dipanggil pulang, pasti kamu akan mengatakan ridha Allah. Saya penuh ikhlas ya Allah. Saya hambamu yang sudah siap, kapanpun kamu akan panggil, aku akan menuju ke tempatmu ya Allah. Gitu. Ya, jadi nggak usah takut dengan apa itu dengan sangkan parane dumadi. Ya, sangkan parane dumadi dalam Islam kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah yang dikatakan sangkan parane dumadi. Ya, kayak tembung-tembung macopat kayak ngono ngertian nang ini barang papat. Ya, yang biasa di Jawa itu yang dikatakan dulur papat limo pancernya itu. Ya, jadi di Islam sudah ada, di Al-Quran sudah ada, di Hindu juga ada, Buddha juga ada, Tripitaka, Taurat, itu sudah ada di situ. Ya, Angel pun sudah mengatakan juga di situ ada keterangannya masalah sangkan parane dumadi atau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu ada. Cuma kadang orang itu nggak mau karena cara penyebutannya beda, tapi tujuannya sama, biar aja, nggak ada masalah. Seperti halnya kita itu ingin ke Malang, paribasanya gitu. Seandainya gitu ke Malang, kita mau lewat Kediri juga bisa nyampe kok.
Kita mau lewat Jakarta dulu, terus puter lagi kemana, nggak ada masalah. Terserah kamu inginnya itu yang mana. Seperti halnya kita itu dalam hidup ini kan kita ini sebagaikan orang itu di atas lautan. Kita itu menaiki bahtera-bahtera kita masing-masing. Tujuannya pasti satu, ke daratan juga, mencari daratan yang luas. Ya seperti itulah. Ridha Allah itu seperti itu. Jadi tujuannya tetap satu, sama. Satu dengan lainnya itu sama. Ya, setiap agama itu tujuannya itu sama Tuhan. Bukan menyembah atau golek karepe dhewe-dhewe duduk. Jadi tujuannya iki padha goleki pangeran. Padha sing diarani goleki Sang Hyang Tunggal. Padha sing diarani sing goleki Sang Hyang Welas, Sang Hyang Linuwe. Semuanya itu sama. Cuma cara nyebutnya aja yang beda. Apalagi zaman sekarang, banyak orang perdebatan masalah agama. Apa yang diperdebatkan? Dia itu hanya mencari kebenarannya sendiri-sendiri. Gitu loh. Padahal setiap agama itu sudah benar. Sudah benar tujuannya, sudah benar. Tujuannya itu untuk mencari Tuhan, mencari Allah. Tapi kitanya ini, manusianya ini, ciptaannya ini aja. Karena kita kan diciptakan hampir sempurna. Ada pikiran, ada kenafsuan, ada batinia. Makanya manusia itu, Allah itu menciptakan makhluk berupa manusia itu kan sudah hampir memenuhi syarat. Ya, hampir sempurna. Ya, hampir sempurna. Karena kita dikasih pemikiran, dikasih akal, terus dikasih nafsu, dikasih angkara murka, semuanya itu ada di situ. Ya. Ya, manusia yang makhluk ciptaan Allah yang sering berontak sama Allah itu manusia aja. Yang lainnya itu enggak ada makhluk lainnya itu yang sering berontak itu enggak ada. Ya, kita itu sama, hampir sama kayak jin, hampir sama itu. Ya, hampir sama seperti jin gitu, sama. Cuma jin sama iblis itu dikasih kelebihan masalah kesabaran. Makanya dari dulu gitu yang keterangan di channel saya yang lain-lain itu kan sudah saya terangkan. Kalau kamu ingin belajar kesabaran, belajarlah sama, tirulah seperti iblis, seperti jin. Dia itu paling sabar, makhluk paling sabar. Mulai zamannya Nabi Adam sampai sekarang dia tetap aja menggoda manusia, ya kan? Terus dia itu menggoda manusia, padahal dia itu sudah dinas sama Allah. Kamu besok-besok akan masuk ke nerakaku, ya. Tapi saya nggak terima ya Allah kalau saya masuk sendiri. Nah, Allah sangat mempunyai rasa welas, rasa AC yang tinggi. Dia itu akhirnya memberikan kebebasan sama iblis. Ya nggak apa-apa, kamu mau cari teman ya silakan. Ya saya mau cari teman dari bangsa Nabi Adam, keturunan Nabi Adam, keturunan dari Adam ya Allah. Silakan. Ya. Kalau kamu sombong ya itu kayaknya seperti iblis gitu kan. Iblis kan dihukumnya karena apa? Karena dia tidak mau menyembah Nabi Adam. Jadi kalau ada orang yang mempunyai kesombongan yang tinggi, berarti dia itu mempunyai sifat iblis. Iblisnya sifatnya lebih tinggi. Karena setiap manusia itu mempunyai korin itu. Nah, korin itu dari bentuk jenis jin. Nah, kita tuh nggak usah takut-takut sama jin. Ojo koncoan jin cak durunge. Soalnya awakmu, ya, seawakmu orang koncoan pun, kamu nggak berteman dengan jin. Mulai dari alam kandungan kamu sudah ada korin. Korin itu dari bentuk jenis jin. Ya, jadi kalau kita itu nggak mau berteman dengan jin, ya gimana? Kita itu sudah ditakdirkan itu bersandingan, berdampingan dengan jin. Jin itu biasa ditaruh di kiri yang namanya jin korin. Kalau di kanan itu hafadho. Hafadho itu berarti dari malaikat. Rokib sama atid. Rokib karo atid gondeli, sing jin korine iki sing nyasarno. Nah, jin korinnya itu biasanya berada di dalam kenafsuan kita, angkara murka kita. Ya, di situ kita itu harus berperang dengan diri kita sendiri sebelum kita memerangi masalah orang lain. Nah, ini kongon ngoco, biasanya ngono. Ngoco dhisik sadurunge awakmu iki duwe winaran sing ndi. Kalau kita sudah bisa
melihat atau meraba kita sendiri, insya Allah kita itu akan lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat sama Allah. Ibadah kita juga lebih baik lagi, ya. Cara ibadah kita itu lebih apa ya? Lebih fokus sama kekhalikan. Bukan, jangan fokusnya sama kemakhlukan. Ya, dalam ajaran syariat mungkin kita itu disuruh memperbanyak sholawat, suruh memperbanyak gini. Tapi nanti kalau kita mempelajari ilmu yang lebih tinggi lagi, pengetahuan yang lebih tinggi lagi, ketorekotan, kehakikatan, kemarifatan, itu nanti sholawat itu taruh di belakang. Karena sholawat itu tujuannya untuk mengaturkan. Dan Rasulullah itu untuk mengaturkan, untuk melindungi, untuk menyayangi kamu. Supaya kamu itu tetap diakui oleh Allah. Gitu. Dia itu sebagai penghantar, ya. Jadi taruh dia itu di belakang, sholawat itu taruh di belakang. Sebelumnya itu baca kholik. Masalah kholik, zikir kholik itu banyak, ya. Pokoknya yang berbau kekholikan, ya. Subhanallah, astaghfirullah, Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa anna. Itu semuanya itu kholik semua. Nggak ada yang lain-lainnya itu. Cuma itu kekholikan semua. Nah, setelah itu kamu baca-baca seperti itu, baru kita penutupannya itu baru sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Haturkan ya Rasulullah. Sampaikan doa-doaku ini ya Allah. Ya Rasulullah, sampaikan kepada Allah ya Rasulullah. Karena kamu adalah kekasihnya. Karena kamu adalah orang kepercayaan dari Allah. Pasti kalau kamu menyampaikan, insya Allah pasti akan diterima oleh Allah. Asalkan ada stempel kholiknya dulu, gitu loh. Jadi jangan sampai lupa masalah kekholikan. Kalau kamu kholiknya sukanya itu la ilaha illallah, silakan, gak ada masalah. Allah itu enak, jangan dipersulit masalah ibadah, ya. Ibadah itu gampang. Kata guru saya dulu itu, lek awakmu urung iso poso, ya aja poso. Lek awakmu guru iso sembayang, ya aja sembayang. Lek awakmu durung iso sedekah sing akeh-akeh, aja akeh-akeh lek waktu sedekah. Jadi semampu kita. Kita ibadah itu semampu kita. Ya, karena ibadah itu enggak sholat tok, bukan. Kalau kita sholat tok, lah mari orang nyambut gawe ya keter. Nek jarene wong iki dandange malik engko ngarai. Ya. Engko bojomu ya ilang kok lek mari ngono. Sing duwe bojo-bojo lek ora gelem nyambut gawe, senengane dzikir tok, masamu tasbih kuwi iso ngetokno dhuwit ngono ta. Ya enggak, ya tetap kita itu harus keseimbangan. Keseimbangan itu harus dijaga juga. Kita perlu uang, kita perlu duit, kita perlu kesenangan. Lah kesenangan itu tanpa ada duit yang nggak bisa, karena semua kesenangan itu harus memerlukan kudu ono bondone, ono pengorbanane. Ngono lho. Arepe golek seneng kok ora gelem bondo ya ora iso. Arepe nunut tok ya ora gelem, sing ditunuti sapa. Ya kan? Jadi kita itu harus introspeksi diri. Intinya itu introspeksi diri kita itu supaya kita itu bisa mendapatkan ridha Allah, bisa fati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kayak gitu, ya. Biar kita itu enak, biar kita itu seneng dalam melakukan apapun, ya. Jadi keterangannya dari Panguripan Jati seperti itu. Tolong nanti dipelajari. Kalau yang kurang paham, kurang mengerti masalah itu, silakan langsung komen aja di channel saya ini, ya, dari Panguripan Jati ini, ya. Mungkin dengan keterangan saya yang singkat ini bisa menambah wawasan, bisa menambah keindahan dalam kehidupan saudara-saudara semua. Dari channel saya ini, saya sebagai pimpinan dari Padepokan Panguripan Jati, bila ada salah kata, salah ucap, salah penerangan, kita kembalikan lagi, kita hanya sebagai manusia biasa. Maklumlah kalau manusia itu ada kekurangan, kelebihan itu hanya dimiliki oleh Rasulullah, kelebihan itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini hanya manusia biasa. Mungkin di mata Allah kita bukan apa-apa. Allah nggak membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan Allah. Ya, kamu nggak mau apa-apa, Allah nggak bingung kok. Yang bingung itu kamu sendiri nanti. Kalau kamu sudah ditinggalkan Allah, terasa hampa dalam hidup ini. Ya,
sunyi dalam kehidupan ini, ya. Jadi kita itu harus ibadah dengan kemampuan kita sendiri, semampu kita sendiri. Jangan dipaksakan masalah keibadahan. Kalau kamu paksakan waktu ibadah, kamu akan lambat laun kamu akan merasakan kebosanan di situ. Tapi kalau kita ibadah itu kita lakukan dengan keindahan, dengan kesenangan, dengan keikhlasan batinnya, insya Allah itu akan terasa nyaman di situ. Karena kita hidup di dunia itu mencari kenyamanan, ya. Jangan mencari menciptakan kenyamanan diri kita sendiri, ya. Itu pesan saya. Saya bila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.